Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri-istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ajaran agama Islam memiliki status dan kedudukan yang tinggi. Mereka dianggap setara dengan ibu kandung para kaum muslimin. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menceraikan mereka ataupun sudah meninggalkan mereka, maka kaum muslimin diharamkan untuk menikahi mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 6 berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Menurut pendapat yang banyak disepakati oleh para ulama, ada 11 wanita yang tercatat sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang diantaranya meninggal ketika Rasulullah masih hidup, sementara 9 yang lainnya masih hidup ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Wanita yang pertama dinikahi Rasulullah adalah Khadijah bintu Khuwailid. Beliau adalah yang menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi nabi. Khadijah adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Al-Fusul fi Sirah Ar-Rasul, Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah pernah menikah dengan Atik bin Abid Al-Makhzumi. Dari pernikahan itu, Khadijah memiliki putra yang bernama Abdullah. Setelah Atik meninggal, Khadijah menikah dengan Abu Halah yang bernama Hindun bin Zurarah At-Tamimi. Dari pernikahan yang kedua ini, Khadijah memiliki anak yaitu Hindun, Haris dan Zainab. Ketika menikah dengan Rasulullah, Khadijah melahirkan untuk Rasulullah anak-anak yang bernama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Dengan itu sejarah mencatat bahwa Khadijah lah istri Rasulullah yang melahirkan anak-anak untuk Rasul, sementara tidak ada anak-anak dari istri yang lain. Selama Khadijah hidup, Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita yang lain, padahal pada zaman itu praktek poligami adalah sesuatu yang lumrah bagi laki-laki Arab. Khadijah meninggal dunia di Mekah pada tahun ke-10 dari kenabian Rasul. Sepeninggalan Khadijah, Rasulullah menikah dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Sebelum menjadi istri Rasulullah, Saudah adalah istri As-Sakran bin Amr radhiyallahu anhu. As-Sakran adalah salah seorang sahabat Rasul yang hijrah ke Habasyah. Akan tetapi beliau kembali pulang ke Mekah dan meninggal dunia jauh sebelum datangnya perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Saudah adalah istri Rasulullah yang sempat ingin diceraikan Rasulullah. Alasannya karena Saudah pada saat itu sudah sangat lanjut usia. Akan tetapi karena Saudah ingin mendampingi Rasulullah di dunia dan akhirat, Saudah menawarkan hari-harinya kepada Aisyah asalkan tidak diceraikan oleh Rasulullah. Tawaran tersebut diterima Rasulullah dan Saudah dipertahankan sebagai istri sampai Rasulullah meninggal dunia. Saudah sendiri baru meninggal dunia pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah menikah dengan Saudah dan sebelum turun perintah untuk melakukan hijrah ke Madinah, Rasulullah menikahi Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu itu Aisyah masih berumur 6 tahun. Rasulullah baru membangun rumah tangga dengan Aisyah setelah terjadinya perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang bukan janda ketika dinikahi. Beliau adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah. Beliau juga wanita yang memiliki banyak keutamaan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis sahih yang menyebutkan keutamaan-keutamaan Aisyah. Di antaranya adalah Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Sebab dibandingkan istri-istri yang lain, Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling banyak mewariskan ilmu agama. Ada lebih dari 1000 hadis yang direwayatkan Aisyah, dan banyak sahabat yang bertanya kepada Aisyah terkait permasalahan agama sepeninggalan Rasulullah. Aisyah meninggal pada tahun 57 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah, Rasulullah menikahi Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Pada waktu itu Hafsah baru ditinggal mati oleh suaminya. Suami Hafsah sebelum Rasulullah adalah Hunais bin Huzafah. Menurut Ibnu Katsir, Rasulullah pernah menceraikan Hafsah, akan tetapi beliau kemudian rujuk kembali dengan Hafsah dan terus berjalan seperti itu sampai Rasulullah meninggal. Hafsah meninggal pada tahun 57 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah juga, Rasulullah menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Waktu itu Ummu Salamah baru ditinggal mati oleh Abu Salamah yang menjumpai syahidnya di medan perang Badar. Ummu Salamah bernama Hindun bintu Abi Umayyah. Suami beliau sebelum Rasulullah adalah Abu Salamah. Abu Salamah adalah sahabat Rasul yang pertama kali hijrah ke Madinah. Dari pernikahan dengan Abu Salamah, lahir anak-anak yang bernama Umar, Salamah, Durrah, dan Zainab. Semasa hidupnya, Ummu Salamah dikenal sebagai seorang wanita tercantik di kalangan Arab. Selain cantik, beliau juga dikenal sebagai wanita yang mewariskan ilmu yang banyak di tengah umat. Pada tahun 62 Hijriah, beliau meninggal dunia. Selain Ummu Salamah, Rasulullah juga menikahi seorang janda sahabat beliau yang syahid di medan perang Badar. Namanya Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab adalah istri Ubaidah bin Al-Haris radhiyallahu anha. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa suami Zainab sebelum Rasulullah adalah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi radhiyallahu anhu. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Akan tetapi Zainab tidak lama bersama Rasulullah. 2 bulan setelah menjadi istri Rasulullah, Zainab meninggal dunia. Selama hidupnya, Zainab dikenal sebagai wanita yang gemar bersedekah kepada fakir miskin, sehingga tidak heran beliau mendapat julukan sebagai Ummul Masakin, ibunda orang-orang miskin. Selain Zainab bintu Khuzaimah, ada istri Rasulullah lainnya yang bernama Zainab. Beliau adalah Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha. Rasulullah menikahi Zainab ini pada bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijriah. Berbeda dengan istri-istri Rasulullah yang lain, Zainab bintu Jahshin adalah satu-satunya istri Rasulullah yang walinya adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menikahkan Zainab dengan Rasulullah melalui firman-Nya, "Walamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya atau telah menceraikannya, maka kami nikahkan engkau dengannya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Sebelum bersama Rasulullah, Zainab bintu Jahshin adalah istri Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Zainab diceraikan oleh Zaid pada tahun 5 Hijriah, lalu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari pada pernikahan tersebut turunlah ayat tentang hijab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa ayyu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirin innahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lihaditsin inna dzalikum kana yu'dhin nabiy fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kalian diizinkan makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Namun jika kalian dipanggil, masuklah, dan jika telah selesai, keluarlah kalian tanpa memperpanjang pembicaraan. Sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi, sehingga ia malu kepada kalian. Dan Allah tidaklah malu menerangkan yang benar. Jika kalian memiliki sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati-hati mereka. Zainab meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah, yang menjadi imam sholat jenazah beliau waktu itu adalah Khalifah Umar. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah menikahi Juwairiyah bintu Al-Haris. Juwairiyah adalah putri Al-Haris bin Abi Dirar, pemimpin Bani Mustalik. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Juwairiyah menikah dengan sepupunya sendiri. Semula Juwairiyah adalah salah seorang tawanan yang didapatkan kaum muslimin pada perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi. Setelah pembagian harta rampasan perang, Juwairiyah masuk ke dalam bagian harta milik Thabit bin Qais. Thabit kemudian membebaskan Juwairiyah dengan syarat membayarkan uang untuknya secara cicilan.
Juwairiyah pun meminta tolong kepada Rasulullah agar membayarkan uang itu kepada Sabit. Rasulullah segera mengabulkannya. Beliau membeli Juwairiyah pada Sabit dan membebaskannya. Juwairiyah akhirnya masuk Islam. Setelah itu Rasulullah menikahinya. Masuk Islamnya Juwairiyah mendorong kerabat-kerabatnya dari Mustalik untuk masuk Islam juga. Pada tahun 50 Hijriah, Juwairiyah meninggal dunia. Mirip dengan kisah Juwairiyah adalah kisah istri Rasulullah yang bernama Sofiyah. Nama lengkapnya adalah Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Pada tahun 7 Hijriah, kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar. Waktu itu banyak harta rampasan perang dan tawanan yang diperoleh di Khaybar. Salah satu tawanan adalah Sofiyah. Rasulullah kemudian memilih Sofiyah sebagai tawanan milik beliau. Akan tetapi Sofiyah masuk Islam dan kemudian ia dibebaskan oleh Rasulullah. Setelah pembebasan itu, Rasulullah menikahi Sofiyah dan menjadikannya sebagai satu-satunya istri Rasul yang berasal dari kalangan Bani Israel. Sebab Sofiyah adalah wanita keturunan Nabi Harun alaihissalam. Sofiyah meninggal dunia pada tahun 36 Hijriah. Sebelum Rasulullah, suami Sofiyah adalah Kinanah bin Abil Huqaiq yang tidak lain adalah salah seorang tokoh Yahudi Bani Nadir. Berbeda dengan Rasulullah, Kinanah adalah seorang suami yang tidak segan-segan memukul istrinya. Bahkan ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Yahudi di Khaybar, masih terlihat jelas bekas pukulan Kinanah di wajah Sofiyah. Pada tahun itu juga, Rasulullah mulai hidup bersama dengan istri beliau yang bernama Romlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, atau yang lebih dikenal dengan Ummu Habibah. Sebelum Rasulullah, suami Ummu Habibah adalah Ubaidillah bin Jahshin. Bersamanya Ummu Habibah hijrah ke negeri Habasyah. Akan tetapi amat sangat disayangkan, di Habasyah Ubaidillah murtad dari agama Islam. Ia tertarik dan masuk agama Kristen dan memutuskan untuk memeluknya sampai kemudian meninggal dunia di sana dalam keadaan seperti itu. Ummu Habibah dinikahi Rasulullah ketika sedang berada di negeri Habasyah, yaitu pada tahun 6 Hijriah. Waktu itu yang membayarkan mahar Rasulullah untuk Habibah adalah Raja Habasyah yang bernama Ashama. Mahar tersebut sebesar 400 dirham. Dengan demikian Ummu Habibah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang mendapat mahar paling mahal. Ummu Habibah meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah. Setahun setelahnya meninggal dunia pula saudara laki-laki Ummu Habibah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah waktu itu menjabat sebagai khalifah pemerintahan Bani Umayyah di negeri Syam. Wanita yang terakhir dinikahi Rasulullah adalah Maimunah bintu Al-Haris radhiyallahu anha. Istri Rasulullah ini adalah Bibi Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Maimunah adalah istri Abdurrahim. Akan tetapi ada yang menyatakan bahwa suami Maimunah sebelum Rasulullah adalah Waitib bin Abdul Uzza, saudara laki-laki Abdurrahim. Rasulullah menikahi Maimunah pada tahun 7 Hijriah. Waktu itu Rasulullah dan para sahabat baru selesai mengerjakan Umratul Qada atau umrah yang tertunda. Rasulullah memulai rumah tangga dengan Maimunah di perjalanan pulang menuju Madinah. Karena pada saat itu orang-orang musyrik tidak mengizinkan Rasulullah mengadakan walimah pernikahan di kota Mekah.